Menurut buku 25 Masjid Beribu Kisah via Islami.com, ada 3 ulama Indonesia yang pernah menjadi imam besar Masjidil Haram. Mereka adalah 1. Syekh Junaid Al-Batawi. Syekh Junaid Al-Batawi ini lahir di Pekojan, Jakarta Barat. Beliau dikenal sebagai seorang pendidik yang tangguh. Hingga akhir hayatnya dihabiskan untuk mengajar. Syekh Junaid dikenal sebagai Syekhul Masyaikh Mazhab Syafi'i. Di antara muridnya yang kemudian masyhur adalah Imam Nawawi Al-Bantani. Syekh Junaid Al-Batawi wafat di Makkah pada tahun 1840. Saat itu, beliau diperkirakan berusia 100-an tahun. 2. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani atau Syekh Nawawi Al-Bantani dilahirkan di Kampung Tanara, Serang, Banten pada tahun 1815. Namanya masyhur hingga sekarang dengan karyanya yang banyak. Di Mekah, beliau kembali memperdalam ilmu agama kepada guru-gurunya selama kurang lebih 30 tahun. Semakin hari semakin masyhurlah hasil pemikiran Syekh Muhammad Nawawi. Beliau juga menulis banyak kitab berbahasa Arab dan jadi rujukan khususnya dalam ilmu fikih di seluruh dunia. Ketika menetap di Syib Ali, Mekah, Syekh Muhammad Nawawi memiliki murid yang banyak dan berasal dari berbagai bangsa. Namanya kemudian tersohor sebagai Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Puncaknya, ketika beliau ditunjuk sebagai pengganti Imam Masjidil Haram, Syekh Nawawi meninggal di Makkah pada 1897. Beliau adalah guru ulama-ulama pesantren di Indonesia. Salah satu keturunannya saat ini menjadi wakil presiden yakni Kiai Haji Ma'ruf Amin yang juga pernah menjabat Rais Am PBNU. 3. Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi. Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi juga dikenal dengan nama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Beliau lahir di Sumatera Barat, tepatnya di Kototuo, Agam pada tanggal 26 Juni tahun 1860. Kecerdasan beliau sudah terlihat sejak kanak-kanak. Ayahnya Syekh Abdul Latif mengajaknya ke Mekah pada usia 11 tahun, 1871 untuk menunaikan ibadah haji. Namun Ahmad tidak ikut pulang. Ia tinggal di Mekah untuk menuntaskan hafalan Al-Qur'annya. Selain menghafal Al-Qur'an, Ahmad berguru dengan beberapa ulama di antaranya Sayyid Bakri Syatta, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, dan Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Maki. Kealiman Syekh Ahmad Khatib dibuktikan ketika ia diangkat menjadi imam dan khatib sekaligus staf pengajar di Masjidil Haram. Syekh Ahmad Khatib mempunyai banyak murid yang kemudian menjadi ulama-ulama besar, di antaranya Abdul Karim Amrullah Haji Rasul, ayah dari Buya Hamka, ulama termasyhur Indonesia. Lalu ada Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, serta masih banyak lagi. Itulah 3 ulama dari Indonesia yang pernah menjadi imam Masjidil Haram.